Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Sebelum saya lanjutkan, saya doakan kepada sahabat-sahabatku semua, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Untuk mencari hari baik yang ada hubungannya dengan kalender aboge atau penanggalan Jawa ya, itu adalah harus tahu dulu yang namanya tahun Windu ya. Kalau kita mau mencari hari baik di bulan kalender Jawa, karena kalender aboge itu sifatnya adalah konstan atau tidak pernah berubah atau sudah pakem ya. Jadi asalkan tahu patokannya adalah tahun Windu, itu mudah sekali untuk mencari atau menentukan hari baik di kalender aboge. Nah, yang ada hubungannya dengan bulan ini ya, yaitu bulan Syawal. Jadi untuk menentukan tanggal 1 bulan Syawal, itu patokannya adalah tahun Windu yang sekarang ya. Kalau tahun Windu sekarang itu tahunnya adalah tahun J, yang bertepatan dengan hari Selasa Pahing, yaitu tanggal 1 tahun J-nya. Jadi kalau bulan Syawal yang masuk di bulan J, itu rumusnya adalah Waljiro, yaitu bulan Syawal dino siji pasarannya loro, atau bulan 1 pasarannya 2. Nah itu patokannya kita hitung dari rumus yang Selasa Pahing tadi ya, tahun J. Jadi kalau dinonya 1 atau harinya 1 itu berarti di situ kita nggak maju, jadi tetap di hari Selasa, dan ponnya itu karena di situ ada hari 2 jadi maju 2. Jadi dari Selasa Pahing ya, Pahingnya itu Pahing Pon. Jadi untuk tanggal 1 bulan Syawalnya itu jatuh pada hari Selasa Pon. Jadi untuk bulan Syawal tahun sekarang ya, atau hari raya tahun ini itu jatuh pada hari Selasa Pon tanggal 1-nya kalau menurut penanggalan Jawa aboge. Nah, demikian teman-teman ya untuk menentukan tanggal 1 bulan Syawalnya. Nah, karena yang kita cari di sini adalah untuk mencari hari baik ya. Untuk mencari hari baik, jadi di bulan Syawal ini kira-kira ada hari baik apa tidak. Mungkin hari baik ini juga untuk keperluan yang namanya untuk mendirikan rumah, pindah rumah, dan lain sebagainya. Nah, karena di dalam video-video saya sebelumnya ya, atau video-video saya yang terdahulu itu saya kasih atau saya berikan tutornya untuk cara mencari hari baik itu urutan-urutannya seperti apa. Oke, langsung saja ya, jadi biar tidak memakan banyak waktu. Kalau mau belajar tentang hari baik atau mencari hari baik ini, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Jadi sini langsung saja akan saya cari hari baik di bulan Syawalnya itu seperti apa. Kita ketahui ya, untuk bulan Syawal ini atau hari raya di bulan Syawal tahun 2025 ini, yaitu tanggal 1-nya berketepatan dengan hari Selasa Pon atau tanggal 1 April ya, itu hari rayanya. Nah, kalau sudah kita ketahui posisi tanggal 1 bulan Syawalnya, langsung saja kita cari hari baik di bulan Syawal. Kalau di sini saya lihat di buku pedoman saya ya, kalau yang betul-betul bagus itu yaitu ada hari baik 1, 2, 3,
3, 4, 5. Ada 5 hari baik ya. Ada 5 hari baik. Itu hari apa saja? Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu tanggal 1 April 2025 atau hari Selasa Pon. Yang kedua itu hari Kamis Kliwon ya. Yang kedua itu Kamis Kliwon tanggal 3 April 2025, itu juga mulus dan wrinkle-nya masih wrinkle 1 dan juga wukunya wuku Warigo Agung. Sedangkan hari baik yang ketiga itu jatuh pada hari Senin Pon ya, Senin Pon. Hari Senin Pon ini tanggal 28 April 2025. Ini Senin Pon juga baik dan mulus untuk bisa digunakan keperluan ya. Terus yang keempat itu adalah hari Kamis Legi ya. Kamis Legi itu juga baik dan mulus. Yang terakhir yang kelima itu Jumat Pahing ya. Jumat Pahing itu juga mulus. Nah, ini wrinkle-nya adalah wrinkle wuku dan wukunya wuku galungan. Jadi untuk bulan Syawal itu yang betul-betul bisa digunakan untuk keperluan kita, untuk hajatan, pindah rumah, mendirikan rumah dan lain sebagainya, itu adalah ada 5 ya, yang betul-betul mulus. Nah, karena kita ketahui juga ya, sebagai orang Jawa itu yang masih sangat kental dengan tradisi dan budayanya, apalagi yang untuk urusan pindah rumah atau boyongan tadi ya, atau untuk hajatan mantu ya katakan, atau untuk mendirikan rumah, itu biasanya orang-orang Jawa yang masih kental dan masih yakin percaya dengan hal ini sangat perlu dan sangat penting sekali untuk kita nalurikan ya ajaran-ajaran seperti ini. Jadi begitu, saya harapkan dari apa yang saya sampaikan ini tentunya juga perlu yang namanya hitungan dasar ya. Kalau misalkan ada orang yang untuk keperluan bepergian ya, itu biasanya hitungan dasarnya sandang pangan gedong loro pati, atau ada juga yang mengatakan sandang pangan bejo loro pati. Nah, itu yang paling bagus jatuhnya adalah sandang pangan bejo atau gedong. Sedangkan untuk loro pati kita hindari. Terus juga untuk mendirikan bangunan atau memasang pondasi rumah misalkan, itu hitungannya adalah kerto yoso candi rogo semboyong. Nah, itu yang kita pakai adalah yang kerto yoso candi biasanya. Yang rogo semboyongnya kita hindari. Sebetulnya untuk hitungan dasar ini masih banyak ya, sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Jadi biar nggak terlalu bertele-tele apa yang saya sampaikan, di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang hitungan dasar untuk keperluan-keperluan tersebut. Bisa dilihat dan bisa disimak biar nanti tidak salah paham dan tidak terjadi miskomunikasi ya, apa yang saya sampaikan ini biar nyambung gitu ya, sahabat-sahabatku ya. Oh ya, ini juga perlu diingat ya, saya sebetulnya ada juga yang sering mengkomplain saya, Kang, kenapa yang Anda sampaikan itu kok pakai bahasa campuran, atau ada bahasa Indonesianya, kadang juga ada bahasa-bahasa yang sedikit bahasa asingnya. Katanya
yang kita bahas ini adalah tentang budaya Jawa. Seharusnya kalau kita bahas Jawa itu ya kita ngomong bahasa Jawa. Jadi begini ya sahabatku ya, karena kita ini adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku ya. Jadi saya tidak bisa menggunakan hanya bahasa daerah saya saja. Ya barangkali bagi orang lain pun atau bagi suku-suku yang lain bila mana ada minat belajar seperti ini ya boleh-boleh saja ya. Nanti kalau kita pakai bahasa nasional kan lebih semuanya bisa lebih mengetahui dan lebih paham gitu loh ya maksud saya. Jadi saya tidak kalau dalam masalah bahasa itu tidak harus khusus pakai bahasa Jawa itu tidak. Jadi semuanya kita biar sama-sama bisa belajar gitu ya teman-teman ya. Dan juga untuk cara penghitungan kalender Jawa ini banyak juga yang mengatakan lain lubuk, lain belalang ya. Lain daerah juga tentunya juga tata caranya pun juga berbeda ya. Jadi saya harapkan tata cara ini tidak menjadikan persoalan, perbedaan ini tidak menjadikan permasalahan. Mari kita unggulkan, mari kita tunjukkan budaya Nusantara kita ya. Jangan sampai berbagai macam pengertian, berbagai macam wawasan ini akan menjadikan kita terpecah belah karena menganggap bahwa masing-masing mempunyai tata cara yang paling baik sendiri. Tidak. Jadi sekali lagi ini tergantung juga berdasarkan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya sangat bersyukur kalau seandainya semua yang masih menalurikan ajaran-ajaran seperti ini bersatu padu ya. Jadi saling berkompetisi atau saling menunjukkan bahwa budaya kita itu seperti ini loh gitu ya. Kita tunjukkan, jangan sampai kita kalah dengan budaya-budaya asing ya. Jadi kita tunjukkan kejawaan kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu betul-betul orang yang Jawa yang jawani. Wong Jawa sing jawani gitu loh ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan ilmu atau perbedaan kasanah keilmuan ini akan menjadikan perpecahan kita. Justru kita saling menunjukkan dan saling berbagi, saling mengisi dan saling memberi. Gitu ya sahabatku ya. Dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, dalam segi bahasa juga mungkin kurang sopan, dan juga mungkin ada salah pengucapan saya, atau mungkin keilmuan saya juga masih belum sempurna atau masih di bawah panjenengan semua. Saya mohon maaf ya, karena ini sifatnya saya hanya menalurikan apa yang saya ketahui dari leluhur saya, dan semoga sedikit apa yang saya uraikan ini bisa menjadikan sedikit tambahan ilmu, sedikit tambahan wawasan tentang kalender aboge ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu,